Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang penentuan gaya dalam menggunakan metode finite element, tapi masih menggunakan sistem konvensional, ya. Oke, baik. Yang akan kita bahas adalah penentuan gaya dalam dengan FEM pada portal. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang penentuan gaya dalam menggunakan FEM pada balok. Kali ini kita akan, tapi yang masih 2 dimensi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang penentuan gaya dalam struktur portal 2 dimensi menggunakan metode FEM. Sebagai berikut struktur portalnya. Nah, ada perbedaan struktur frame atau portal dengan balok. Kalau pada balok terlihat bahwa batang-batangnya itu umumnya hanya horizontal. Memang ada yang bisa berbentuk tidak horizontal tapi umumnya horizontal sehingga gaya aksial tidak diperhitungkan. Oke, nah kali ini strukturnya bentuk portal dan elemennya juga tidak berada pada satu bidang horizontal. Nah, sehingga ada sedikit perbedaan penentuan gaya dalamnya. Baik, kita akan fokus pada kasus ini. Ya, kasus ini terdiri dari 2 elemen, yaitu elemen AB saya sebut kolom, kemudian elemen BC saya sebut balok. Oke, dengan bebannya adalah 40 kN. Baik, data materialnya balok ukuran dimensi adalah 20 cm, tingginya 45 cm, kemudian kolom dimensinya sama yaitu 35 cm kali 35. Kemudian elastisitasnya adalah 2,1 kali 10 pangkat 7 kN per meter persegi. Nah, pertanyaannya, tentukan momen gaya lintang dan gaya geser, serta reaksi tumpuan, dan juga displacement pada struktur portal tersebut. Nah, yang akan nanti kita gunakan adalah MATCAD, sehingga saya tidak memasukkan tidak menggunakan satuan tertentu karena MATCAD bisa, tetapi karena nanti dikhawatirkan nanti pada saat operasi matriks itu menemui sedikit kendala karena di situ nanti ada perkalian matriks, ya. Dikhawatirkan nanti ada terjadi kompleksitas daripada satuan yang digunakan, sehingga kita menggunakan seperti pada Abaqus, yaitu kita konsisten menggunakan sistem satuan internasional meter, ya. Jadi seperti ini yang akan kita gunakan. Oke, baik. Nah, selanjutnya untuk menyelesaikan portal di atas, struktur portal di atas, maka yang pertama kita juga perlu menyiapkan data koordinat daripada struktur ini. Di sini ada tiga titik join, yaitu A, B, dan C. Masing-masing koordinatnya sebagai berikut, yaitu node A adalah 0,0, titik B adalah 0, join B itu adalah koordinatnya 0, X-nya 0, Y-nya 3,5, join C, X-nya 5, Y-nya adalah 3,5. Seperti yang kita lihat pada sesuai dengan data dimensi dan gambar yang ada di atas. Oke. Nah, karena ini portal, maka setiap elemen struktur pada portal kita mengasumsikan bahwa masing-masing join itu terdapat 3 reaksi dan 3 deformasi, ya. Deformasi itu arah horizontal, vertikal, dan putaran.
Kemudian pada ujung yang lainnya juga sama. Jadi total daripada deformasi pada elemen ini adalah 6 totalnya. Demikian juga kalau ada reaksi juga ada 6. Jadi reaksi dan deformasi jumlahnya adalah masing-masing 6. Oke, baik. Nah, berdasarkan matriks kekakuan yang ada, berbeda sedikit dengan balok di mana tidak ada gaya aksial yang ditinjau. Pada portal ini gaya aksial juga ditinjau sehingga matriksnya karena ini jumlahnya deformasinya ada 6, reaksinya juga ada 6, maka kekakuannya adalah 6 kali 6. Ya, 1, 2, 3, 4, 6. Ya. Ya. Nah, untuk mendapatkan matriks kekakuan bisa menggunakan metode kekakuan, ya. Dan juga di FEM itu nanti ada metode yang lain lagi, nanti akan kita bahas di lain kesempatan. Kita anggap di sini matriksnya sudah ada, tinggal kita gunakan. Jadi setiap elemen portal, ya, itu memiliki matriks kekakuan sebagai berikut, 6 kali 6. Oke. Nah, baik, jadi Anda lihat ini angka 1 ini gaya aksial pada sebelah kiri, akibat sebelah kiri. Kemudian 2 itu adalah gaya vertikal sebelah kiri atau deformasi vertikal sebelah kiri. 3 itu adalah putaran sebelah kiri, ya. Kemudian 4, 5, 6 di sebelah kanannya. Baik. Nah, seperti pada gambar portal, struktur portal yang terlihat, nah, berbeda dengan balok, ya. Pada portal ini elemennya tidak mengarah pada satu tidak menggunakan satu sistem sumbu. Kenapa? Karena ada elemen yang vertikal dan ada elemen yang horizontal. Pada portal juga kadangkala ada elemen yang miring, ya, sehingga masing-masing sumbu aksial daripada elemen itu, pada kasus ini kita melihat misalnya pada elemen kolom yang vertikal ini terlihat bahwa sumbu lokalnya, sumbu aksial batangnya itu adalah arahnya ke atas. Sedangkan sumbu Y-nya arahnya horizontal. Sedangkan pada balok, pada elemen balok yang panjangnya 5 meter, ini sumbu aksialnya batang itu arahnya ke kanan dan horizontal. Kita asumsikan ini positif. Kemudian yang sumbu Y-nya itu vertikal. Nah, karena itu memang antara kolom dan balok ini tidak sistem koordinatnya tidak satu, sehingga dikenal dengan pada elemen kolom ada sumbu lokal punya sumbu lokalnya sendiri, kemudian pada elemen balok juga punya sumbu lokalnya tersendiri. Nah, sehingga kita akan kesulitan ketika melakukan proses mekanika, yaitu kita kenal dengan kesetimbangan gaya-gaya pada sistem portal. Kenapa? Karena masing-masing sumbu lokalnya punya sistemnya sendiri-sendiri. Oke. Nah, supaya bisa dihitung kesetimbangan gaya-gayanya, maka kita akan melakukan transformasi sehingga sumbu-sumbu ini, ya, gaya dan deformasi yang terjadi pada elemen atau yang bekerja pada elemen, ya, sesuai dengan sumbu koordinatnya itu kita transformasikan sedemikian sehingga dia memiliki hanya satu sumbu yang kita kenal dengan sumbu global. Jadi sumbu-sumbu lokalnya kita kita transformasikan sehingga semua elemen struktur baik yang vertikal maupun yang horizontal ataupun miring ini dapat kita rubah deformasi dan gaya yang bekerja sesuai dengan sumbu lokalnya kita rubah sehingga hanya ada satu sumbu, sehingga mudah kita melakukan atau menentukan kesetimbangan gaya-gayanya. Nah, katakanlah misalnya ada sebuah elemen portal,
ya, memiliki titik ujung 1 dan 2. Nah, kemudian pada masing-masing karena bentuknya miring dengan sudutnya adalah alfa, sehingga sumbu pada elemen yang miring ini, ya, maka sumbu lokalnya adalah yang horizontal, X lokal, sesuai dengan sumbu aksial batang, kemudian yang vertikalnya adalah tegak lurus dengan sumbu X lokal ini. Ya, jadi ada X lokal dan Y lokal. Nah, karena itu gaya-gaya yang terjadi, ya, itu kan ada 3 ya. Jadi ada gaya secara sumbu lokal, kita anggap horizontal lokal dan vertikal lokal. Dan sebetulnya ada momen. Tapi karena momen ini dia mau apakah batangnya miring, vertikal atau horizontal, dia tidak berpengaruh. Ya, dia tidak berpengaruh. Yang berpengaruh itu nanti gaya aksial, gaya horizontal dan vertikal. Nah, horizontal dan yang arah vertikal ini yang pada sumbu lokal ini yang kita transformasikan ke sumbu global. Oke. Nah, baik. Nah, kita perhatikan karena itu momen kita tidak gambarkan di sini. Jadi yang berpengaruh saja yang kita gambarkan. Nah, kalau Anda perhatikan di ujung 1 ini gaya aksial, ya, gaya yang searah sumbu aksial batang pada join 1 arahnya ini adalah di sini saya membuat simbolnya deformasi itu adalah D, deformasi pada sumbu lokal maksudnya dx1, dan kalau di sini adalah reaksi yang terjadi, ya, maka simbolnya adalah fx1. Maksudnya pada join 1 itu bisa terdapat reaksi, bisa juga deformasi. Jadi ada 2 komponen yang biasanya kita menghitung, ya. Kemudian pada arah vertikal dalam sumbu lokal batang ini, elemen ini, yaitu kalau deformasi arah vertikal dan gaya vertikal lokal pada elemen struktur ini. Oke, demikian juga pada titik 2. Itu ada gaya aksial pada join 2, pada gaya aksial pada join 2 yang searah sumbu aksial batang yaitu fx2, dan kalau terjadi deformasi berarti dx2. Kemudian pada arah vertikal, ya, deformasi arah vertikal berarti d2, kalau gayanya vertikal berarti fy2. Jadi ada 2 komponen gitu ya. Nah, sekarang yang lokal ini, ya, yang lokal ini kan harus kita transformasikan sedemikian sehingga dia gayanya hanya sejajar sumbu Y global dan searah dengan X global. Jadi semua gaya-gaya yang tidak searah Y global kita transformasikan, dan semua gaya-gaya yang tidak sejajar dengan X global kita transformasikan. Nah, sehingga cara transformasinya sebagai berikut, ya. Jadi yang Anda perhatikan sini yang titik 1 saya perbesar sedikit. Nah, sehingga yang kita DY1 dan FY1 itu kita kita proyeksikan terhadap batang yang miring. Jadi FY1 atau D1 di sini saya pakai FY. Jadi salah satu, karena kalau D itu deformasi, F itu adalah reaksi. Nah, kenapa saya tulis DY1, FY1? Maksudnya komponen yang vertikal ini bisa deformasi, bisa juga gaya. Itu maksudnya, ya. Jadi katakanlah kita misalnya mengasumsikan komponen vertikalnya adalah FY1. Maka FY1 ini kita transformasikan ke sumbu lokal dari batang yang miring, maka kita dapatkan FY1 sin alfa. Kenapa? Karena alfanya ini sama dengan yang ini. Oke. Nah, kemudian kalau ditransformasikan ke sumbu lokal vertikalnya, berarti FY1 menjadi FY1 cos alfa. Demikian juga gaya Fx1, ya. Ini kita transformasikan ke sumbu lokalnya, maka ini menjadi Fx1 cos alfa, dan
fx1 sin alfa. Gitu ya. Nah, setelah itu baru kita nanti menentukan pada arah sumbu aksial itu gaya-gaya apa yang bekerja, kemudian pada arah vertikal gaya-gaya apa saja yang bekerja. Baik. Nah, sebelum itu karena ini batangnya miring membentuk sudut alfa, maka kita bisa tentukan nilai sudutnya, yaitu berapakah cos alfa. Nah, cos alfa berarti Anda lihat nih sudutnya, cos alfa berarti X2 ya, X2 dikurang X1 dibagi L. Oke. Cos alfa ya, cos alfa kan yang miringnya, batang yang miring itu panjangnya L ya, maka cos alfanya bagian bawah yaitu jarak horizontalnya itu nilai X2 dikurangi nilai X1. Jadi X2 kurang X1 per L. Demikian juga pada arah vertikal ya, yaitu sin alfa, karena sin alfa itu adalah yang di depan sudutnya dibagi yang miring. Oke, yang di depan sudut berarti panjangnya adalah Y2 dikurang Y1. Y2 kalau pada Anda lihat pada secara global, pada sumbu global, maka Y2 ini tinggi level 2 dikurangi Y1. Maka kita dapatkan perbedaan tinggi titik 2 dan titik 1. Sehingga Y2 per Y1 per L, Y2 kurang Y1 per L itu adalah sin alfa. Oke. Nah, selanjutnya berdasarkan sistem transformasi pada join 1, maka kita dapatkan persamaannya ya. Di sini saya gunakan reaksi dulu ya. Yang pertama reaksi ya. Reaksi. Di sini reaksi yang terjadi yaitu horizontal. Jadi berarti reaksi horizontal pada join 1 yaitu Fx1 itu sebetulnya sama dengan, Anda lihat yang ini berarti sama dengan Fy1 sin alfa yang arahnya ke kanan ditambah Fx1 cos alfa. Nah, seperti ini ya, Fy1 sin alfa ditambah Fx1 cos alfa. Kemudian pada arah vertikal, Anda lihat arah vertikal yaitu Fy1 itu sama dengan ya Fy1 cos alfa dikurang Fy1 sin alfa. Gini. Oke. Ya, jadi Fy1 cos alfa dikurang Fx1 sin alfa. Fx1 sin alfa kan arahnya ke bawah kita anggap negatif, ke arah kanan kita anggap positif, ke arah atas kita anggap positif. Sehingga pada titik 1 kita dapatkan persamaan ini. Demikian juga pada titik 2 hampir sama persamaannya ya dengan persamaan pertama, tetapi itu terjadi pada join 2 ya. Jadi persamaan matematiknya hampir sama, cuman subskrip satunya diganti 2. Oke. Nah, kalau kita tulis dalam bentuk matriks yang menjadi lebih kompleks, maka seperti berikut. Jadi ini Fx1, Anda lihat sini. Fx1 ini berarti sama dengan ya Fx1, F di sini F-nya besar maksudnya global, F yang kecil maksudnya di lokal. Ya, pada lokal. Oke, reaksi reaksi horizontal pada sumbu lokal, ini reaksi horizontal pada sumbu global ya, F besar. Oke. Ini Fx1 sama dengan cos alfa Fx1 ditambah sin alfa Fy1. Oke. Coba kita perhatikan ini Fx1 cos alfa ditambah Fy1 sin alfa. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya Fy1 sama. Fy1 ini ya, Fy1 F besar Y1 cos alfa dikurang Fx1 sin alfa. Nah, seperti ini. Nah, demikian juga pada 2, hanya posisinya adalah di bagian 2. Jadi matriks ini sebetulnya ini ini yang ini horizontal, yang sebelah sini adalah horizontal. Yang ini vertikal, ini horizontal, vertikal. Oke, nah sekarang karena pada masing-masing join itu bisa ada reaksi, bisa juga deformasi, maka matriksnya hampir sama. Oke, jadi matriksnya hampir sama. Nah, kalau kita tulis lebih ringkas berarti kalau saya datanya yang saya ketahui adalah
reaksi pada sumbu global, maka saya bisa menentukan reaksi pada sumbu lokal dengan menggunakan matriks ini. Sehingga saya tulis ringkasnya adalah reaksi pada sumbu lokal itu sama dengan matriks transformasi T. T itu adalah matriks transformasi yang ini dikalikan dengan reaksi yang diketahui itulah reaksi pada sumbu global. Demikian juga, sebentar. Jadi reaksi pada sumbu lokal sama dengan matriks transformasinya dikalikan reaksi pada sumbu global. Atau kalau yang diketahui adalah reaksi pada sumbu lokal, maka saya bisa mencari reaksi pada sumbu global sama dengan matriks transformasi inverse dikalikan dengan datanya yaitu reaksi pada sumbu lokal. Demikian juga deformasinya. Jadi kalau saya tahu deformasi pada sumbu global, maka untuk mencari deformasi pada sumbu lokal itu sama dengan matriks transformasi dikali deformasi pada sumbu global. Atau kalau saya memiliki data deformasi pada sumbu lokal, maka deformasi pada sumbu global sama dengan matriks transformasi inverse dikali deformasi pada sumbu lokal. Oke, jadi kita punya dua persamaan ini. Oke, nah ternyata bahwa matriks transformasi ini bentuk bujur sangkar dan ortogonal. Tandanya matriks ortogonal adalah ternyata bahwa inverse dari matriks transformasi itu ternyata sama dengan transpose dari matriks transformasinya. Nah, karena sama, maka disebut matriksnya adalah matriks ortogonal. Jadi matriks ortogonal itu terjadi apabila inverse matriksnya sama dengan matriks transpose. Nah, apa manfaatnya? Manfaatnya adalah kalau seandainya kita transformasinya kita inversekan, ya ini bisa terjadi matriksnya tidak bisa di inverse karena ada bagian tertentu yang 0 dibagi dengan 0 karena Anda tahu kalau 2 kali 2 berarti dibagi dengan perkalian tertentu sehingga kalau di bagian penyebutnya itu 0 maka matriks transformasinya matriks inverse-nya tidak bisa dicari. Oke. Nah, berbeda kalau halnya kalau matriks transpose itu kan hanya merubah kolom menjadi baris dan baris menjadi kolom. Jadi lebih mudah dibandingkan dengan kalau kita berhubungan dengan matriks inverse. Oke. Nah, sehingga rumus F sama dengan matriks inverse dari inverse matriks transformasi ini kita gantikan dengan matriks transpose-nya karena dia ortogonal. Nah, sehingga kita tidak mengalami kesulitan nanti ya. Sehingga kalau saya tahu saya punya data reaksi pada sumbu lokal, maka saya bisa mencari reaksi pada sumbu global yaitu dengan saya mengalihkan matriks transpose dari matriks transformasinya dikalikan dengan reaksi pada sumbu lokal. Demikian juga deformasi sama, ya. Deformasinya sama. Jadi kalau saya tahu deformasi pada sumbu lokal, maka saya bisa mendapatkan deformasi pada sumbu global, yaitu dengan cara saya mengalihkan data deformasi pada sumbu lokal dikalikan dengan matriks transpose dari matriks transformasinya. Oke, nah kita tahu bahwa gaya itu sama dengan matriks kekakuan kali matriks deformasinya. Oke, sehingga rumus yang ini F-nya itu yaitu reaksi pada sumbu lokal kita tulis menjadi kekakuan pada matriks kekakuan lokal ya
dikalikan dengan transformasi lokal. Oke, seperti ini. Seperti ini. Nah, selanjutnya matriks D, ya, deformasi lokal. Kita tahu deformasi lokal itu bisa saya tulis yaitu transpos matriks transformasi dikalikan dengan deformasi pada sumbu global. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sehingga reaksi pada sumbu global ini sama dengan, ya, kita dapatkan transpos dari matriks transformasi dikalikan kekakuan lokal dikalikan matriks transformasi dikalikan dengan deformasi pada sumbu global. Nah, padahal kita tahu bahwa reaksi atau gaya sama dengan K kali deformasi, kekakuan kali deformasi. Nah, sehingga kekakuan global adalah sama dengan, ya, matriks transpos dari matriks transformasi dikalikan kekakuan lokalnya dikalikan dengan matriks transformasi. Jadi sudah lebih gampang, oke? Jadi kalau kita tahu kekakuan lokalnya, kita tahu matriks transformasinya, maka kita bisa dapatkan nilai kekakuan global dalam sumbu global. Oke? Nah, setelah kita dapatkan kekakuan global ini, maka kita bisa menentukan deformasi pada arah deformasi atau reaksi pada arah global. Dari situ baru nanti kita balik lagi untuk mencari pada reaksi dan deformasi pada sumbu lokal. Jadi nanti prosesnya seperti itu. Oke. Nah, itu yang perlu saya jelaskan sehingga menjadi tidak kesulitan nanti. Nanti ada pertanyaan, loh kok matriks transformasi dapat dari mana? Ya, seperti ini. Oke. Nah, ini Anda lihat, ini 4x4 kenapa? Karena momennya belum saya masukkan. Nah, karena momen itu tidak terpengaruh oleh transformasi, sehingga nanti kita sisipkan pada masing-masing join itu kan ada 3, yaitu horizontal, vertikal, dan momen. Nah, berarti kita sisipkan lagi momen di tengah, sehingga momen itu nilainya 1. Ya kan? Karena dia tidak mengalami transformasi. Demikian juga tambahkan satu lagi baris di bagian bawah untuk momen yang nilainya 1. Ya. Nah, jadi nanti matriksnya 6x6, matriks transformasinya. Oke. Nah, tapi di sini saya tidak memasukkan karena momen itu kan tidak mengalami transformasi. Oke. Nah, oke. Selanjutnya setelah kita mengetahui matriks transformasi, jadi matriks kekakuan untuk masing-masing elemen atau bisa saya sebut itu kekakuan lokal masing-masing elemen. Lalu kita tahu untuk mencari kekakuan globalnya, rumusnya kita sudah tahu. Nah, selanjutnya Anda perhatikan, karena portal ini tersusun dari 2 elemen, oke. Nah, dia tersisa dari 2 elemen, masing-masing elemen itu punya 2 join. Oke. Nah, ternyata setelah digabungkan 2 elemen ini, ternyata joinnya berkurang menjadi 3. Tadinya 4, 2 masing-masing elemen, berubah menjadi hanya di sini joinnya 3. Sehingga ada join yang merupakan gabungan dari elemen kolom dan elemen balok. Oke, sehingga tidak jumlahnya menjadi bukan 12 lagi, tetapi berkurang. Sehingga biasanya pada masing-masing elemen atau pada masing-masing join langsung kita berikan seperti ini, ya, untuk mengetahui. Pertama kan kita mau mencari deformasi, jadi kita membuat di sini masing-masing join itu adalah 3 deformasi seperti pada matriks kekakuan di atas. Masing-masing join memiliki 3 jenis deformasi, yaitu deformasi horizontal, vertikal, dan putaran. Oke, putaran. Nah, sehingga pada masing-masing join itu kita kasih 3, ada 3. Lalu kita beri nomor, maka kalau seandainya kita mulai dari bawah, berarti nomor 1, 2 vertikal, putaran itu ada 3. Kemudian pada join B itu yang horizontal 4, vertikal 5, putaran 6,
Lalu pada C yang horizontal 7, vertikal 8 dan putaran 9. Jadi totalnya adalah 9. Ya, 9 deformasi pada portal pada kasus kita ini. Jadi DOF-nya kita sebut 9. Oke. Padahal masing-masing elemen itu matriksnya adalah apa? 6 kali 6. Oke. Nah, ternyata setelah digabung hanya 9. Nah, ini yang akan kita gunakan sebagai dasar nanti menyusun matriks globalnya. Oke. Baik. Nah, selanjutnya ya, setelah kita beri nomor, Anda ingat ini posisi ya, deformasi pada A itu horizontal 1, vertikalnya 2, putarannya 3, kemudian pada B dan C dan seterusnya. Oke. Sekarang kita akan langsung menghitung ya, menggunakan MATCAD. Oke. Kita akan menghitung menggunakan MATCAD. Oke. Oke, sekarang tolong diperhatikan ya. Nah, ini kasusnya kita, data ininya kita hitung ya. Jadi dimensi pada balok ya 0,2 dan 0,45. Kemudian dimensi kolom 0,35 0,35. Nah, sehingga berdasarkan data ini kita dapatkan inersia ya, inersia balok yaitu 1/12 BH pangkat 3. Demikian juga inersia pada kolom 1/12 BH pangkat 3 juga. Kemudian luas penampang balok, luas penampang elemen balok itu adalah BB kali HB. Demikian juga luas penampang dari kolom. Ya, kenapa kita harus mencari itu? Karena pada matriks kekakuan diperlukan data inersia dan luas penampang elemen. Ya, oke. Nah, selanjutnya kita koordinat, kita tentukan koordinatnya seperti yang tadi. Pada titik A yaitu AX0, AY0, kemudian BX0, BY 3,5, CX5, CY 3,5. Oke, baik. Selanjutnya kita membuat matriks formula secara umum, yaitu matriks kekakuan elemennya. Oke, kenapa ini dibuat? Nah, karena masing-masing elemen itu rumusnya cuma satu, matriks kekakuan elemennya cuma rumusnya sama. Nah, sehingga kita tulis saja kita buat sebagai satu fungsi, yaitu matriks kekakuan elemen. Selanjutnya, karena ini adalah portal tadi, kita harus membuat matriks transformasi. Jadi yang atas itu adalah kekakuan untuk masing-masing elemen, sifatnya lokal. Lalu kita perlukan satu matriks lagi untuk mentransformasi lokal menjadi global, seperti ini. Nah, di sini maksudnya C itu adalah cos, S itu adalah sinus. Saya singkat saja. Oke. Kemudian ini kenapa 1? Ya karena momen tadi ya, momen pada 3 ya. Pada posisi 3 kan ada 1, 2, 3. Jadi kalau ini kita hitung matriksnya, ini nomornya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di atas juga sama ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, sesuai dengan nomor elemen yang tadi. Ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menentukan matriks kekakuan masing-masing elemen. Nah, ini sifatnya masih lokal. Oke. Nah, sehingga sini saya pakai simbol KB. KB itu maksudnya kekakuan balok. Ya. Elemen masih sifatnya adalah lokal. Oke. Nah, sehingga Anda lihat ini sama dengan K, ya matriks di atas ini K, fungsi dari elastisitas, I balok, L balok, dan luas penampang balok. Oke. Nah, otomatis dia akan mendapatkan nilai matriks kekakuan lokal untuk balok seperti ini. Ya. Kemudian supaya nanti bisa dihitung estiman gaya-gayanya, maka kita harus transformasikan matriks kekakuan balok yang sifatnya lokal menjadi global menggunakan matriks
transformasi, ya. Jadi ini untuk balok seperti ini, ya, kita dapatkan. Oke. Nah, sehingga ketika kita melakukan transformasi, ya, maka ini di bawahnya adalah rumus transformasi. Oke. Ini adalah matriks keakuan global. Yang di atas lokal, ini dalam sumbu global. Yang satu dalam sumbu lokal, ini sumbu global. Oke. Selanjutnya, kita tahu bahwa ketika elemen kolom dan balok menyatu, berarti ada bagian tertentu yang harus dijumlahkan, yaitu di join B. Seperti tadi ya, seperti Anda perhatikan di sini, di join B itu ya deformasi dan reaksinya itu gabungan antara reaksi dari kolom dan reaksi dari balok. Sehingga pada join B itu gabungan. Nah, oleh karena itu kita harus mengatur sedemikian sehingga nanti pada join B itu adalah penjumlahan, gitu ya. Nah, karena itu yang matriks keakuan global elemen balok ini kita atur sedemikian sehingga secara global ya setelah digabung posisinya kita atur ya, kita atur. Nah, karena tadi 9 kali 9 ya, kalau Anda perhatikan sini 9 ya, 9 kali 9. Oke, di mana balok itu ya reaksinya menempati posisi di baris keempat, kolom keempat, baris kelima, kolom kelima, baris 6, kolom ke-6, baris ke-7, kolom ke-7, baris ke-8, kolom 9, dan baris ke-9, kolom ke-9. Jadi posisi daripada matriksnya. Nah, sehingga kita lakukan transformasi lagi. Ya, transformasi posisi ini maksudnya. Ya. Nah, sehingga Anda bisa menghitung kan masing-masing elemen itu kan ada tadi ada 6 ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian harus ditempatkan pada matriks 9 kali 9. Nah, ini berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di posisi yang mana? Di posisi tadi 4 ya. 4 di 5. Jadi ini maksudnya kan satu elemen struktur portal, satu elemen ya, itu kan nomor koordinatnya kan ada 6. Nomor koordinatnya kan mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 kan, 3 di sebelah kiri, 3 di sebelah kanan. Nah, ini kemudian kita tempatkan pada matriks portal secara keseluruhan. Jumlahnya 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Nah, nomor 1 pada elemen balok itu terletak pada posisi nomor 4. Anda lihat. Jadi pada elemen balok nomor 1-nya ada di nomor 4 secara keseluruhan. Oke, nomor 5-nya ya, nomor 2 pada elemen balok secara lokal ini berada pada nomor kelima secara global. Oke. Nah, nomor 6 ya, nomor 6 yaitu nomor 3 secara lokal ini ditempatkan kepada 6 secara global. Nomor 4 secara lokal, nomor 4 lokal ya, ini ditempatkan kepada nomor 7 secara global. Nah, sehingga ini menjadi lihat nih nomor. Jadi elemen baloknya nomor 1 ya, nomor 1 secara lokal ditempatkan pada nomor 4 secara global. Nomor 2 secara lokal ditempatkan pada nomor 5 secara global. Nomor 3 secara lokal ya ditempatkan pada nomor 5. Jadi
4, 5, 6 pada nomor 6 dan seterusnya. Sehingga matriksnya seperti ini. Ini untuk transformasi posisi lokal ke global. Sehingga kita lakukan juga sama seperti tadi ya. Ini untuk matriks yang ini untuk transformasi posisi dikalikan globalnya, dikalikan transposnya ya, maka kita dapatkan ini ada lihat posisinya ya. Ini posisinya untuk secara keseluruhan ya. Jadi secara keseluruhan posisinya seperti berikut. Oke. Nah, demikian juga pada elemen kolom. Oke, elemen kolom ini kekakuan lokal, lalu kita transformasikan menjadi kekakuan global, lalu kita transformasikan untuk mendapatkan posisinya. Ya, posisinya bagaimana? Nah, kita lihat. Ini satu pada arah lokal, ini ditempatkan pada satu arah global, kan satu global. Kemudian nomor 2 pada arah lokal ditempatkan pada 2 arah global. Nomor 3 arah lokal ditempatkan nomor 3 juga. Demikian juga 4, 5, 6. Sehingga matriks transformasi posisinya seperti berikut. Jadi 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, sampai 6. Ya. Kenapa ada 6? Ya, karena satu elemen itu 3 di kiri, 3 di kanan. Nah, sehingga kita kalikan transformasinya, posisinya dikalikan dengan kekakuan kolom globalnya, kita dapatkan posisi seperti berikut. Nah, setelah masing-masing menempatkan posisinya, baru nanti kita dapatkan matriks kekakuan global secara keseluruhan. Inilah matriksnya. Oke. Nah, ini dengan model seperti ini maka kita bisa membuat satu program lebih mudah, lebih gampang. Oke. Nah, setelah kita dapatkan matriks keseluruhannya secara global, nah baru yang langkah berikutnya adalah menentukan beban luarnya. Nah, pada beban luar juga sama ya. Nah, beban luarnya kalau kita perhatikan kasusnya ya, kalau kita perhatikan kasusnya ya akan kita bahas, Anda perhatikan sini. Nah, ini 40 kN dia bekerja pada balok. Oke, karena 40 dia pada join B, dia tidak pakai kolom karena ketika dia dorong kan kolomnya tidak terlalu terpengaruh tapi dia langsung bekerja pada baloknya, yaitu seakan-akan dia menekan baloknya. Oke, kolomnya hanya ikut saja. Oke, nah sehingga kalau kita lihat posisi daripada 40 kN ini, dia terletak pada kalau secara global kita lihat tadi dia terletak pada, Anda lihat sini berarti terletak pada 4, posisi keempat. Oke, posisi keempat. Posisi keempat ya. Nah, jadi maka posisi keempat tetapi secara lokal dia terletak pada posisi ke-1 dari elemen balok. Jadi ketika elemen baloknya kita lepas, nah seperti ini kita bahas sedikit kembali sebentar ke atas ya. Nah seperti ini ya. Jadi elemen baloknya kita lepas, ini kan ada 3, sebelah kiri 3, sebelah kanan 3. Nah, yang kita anggap yang horizontal kita hitung duluan, baru vertikal, baru putaran, maka dia terletak pada elemen 1 untuk lokal balok. Ya, elemen 1 untuk lokal balok. Sehingga kita ini 1, 0, 0, 0, 0, 0. Oke. Nah, pada kolom tidak ada. Jadi hanya ada 1. Oke. Nah, seandainya pada elemen balok atau kolom itu ada gaya pada elemen yang tegak lurus elemennya, maka kita harus menghitung fixed end momennya. Rumusnya dari tabel kita bisa lihat nih, kalau seandainya
pada elemen balok misalnya ada bahan merata, maka tinggal kita masukkan fixed moment. Jadi hitungannya mulai dari horizontal dulu. Nah, karena sini horizontal tidak ada, maka kita anggap nomor 1 0. Lalu baru vertikalnya. Nah, vertikal ini kalau ke bawah minus berarti ini min WL2, min WL per 2. Nah, kita ketikkan bagian kedua. Lalu baru momennya dan seterusnya. Oke. Nah, kebetulan pada kasus kita tidak ada fixed moment karena tidak ada elemen, tidak ada gaya yang bekerja pada elemennya, hanya pada join sehingga ininya 0. Oke, baik di elemen kolom maupun elemen balok. Nah, setelah itu ya kita jumlahkan dulu fixed moment dan beban luar yang terjadi. Ya, ini kita jumlahkan. Oke, nah karena tidak ada fixed momentnya ya automatically seperti ini. Nah, kemudian sama seperti kekakuan, ya kita harus secara keseluruhan kita harus posisikan bebannya ada di mana. Nah, secara keseluruhan matriksnya nomor itunya nomor arah deformasinya dan reaksinya kan ada 6. Ya, 3 di kiri, 3 di kanan. 3 di kanan. Sehingga Anda perhatikan di sini ya, nomor 1 pada ini ya, ini Anda lihat ini posisinya berarti dia ada di nomor 4. Ya, secara keseluruhan. Berarti dia ada di nomor 4. Ya. Ini berarti 40 nomor 4. Oke. Nah, selanjutnya karena di kolom tidak ada ya berarti dia 0 semua. Ya. Jadi yang ada hanya di baloknya. Oke. Nah, selanjutnya kalau global gaya pada arah global dari masing-masing elemen sudah kita dapat, lalu bisa kita jumlahkan seperti matriks kekakuan. Ya, ini kita jumlahkan. Nah, selanjutnya Anda ingat bahwa yang bisa berpindah horizontal, vertikal, dan mengalami perputaran itu hanya pada join B. Kenapa? Karena di join A dan C itu adalah tumpuan yang dikenal dengan boundary condition. Jadi boundary conditionnya ada 6. Jadi 1, 2, 3 dan 7, 8, 9. Oke. Nah, sehingga yang bisa diperkenankan untuk bergerak hanya 4, 5, 6. Oke. Nah, karena reaksinya arah pergerakannya hanya ada 3, sehingga ini ada 1, 2, 3. Nah, tetapi secara keseluruhan ada 9. Nah, sehingga yang kita yang bisa bergerak di sini kita simbolnya 1 itu maksudnya diperkenankan untuk terjadi deformasi sehingga arah 4 ini 1 ya. Kita 1 itu maksudnya bisa, kalau 0 itu berarti tidak diperkenankan untuk terjadi deformasi. Jadi pada arah 4 itu dia diperkenankan, arahnya apa? Vertikal, karena di sini kan arah vertikal, horizontal, dan putaran. Jadi 4 diperkenankan untuk bergerak secara horizontal, kemudian 5 vertikal, dan 6 perputaran. Oke, nah setelah kita tentukan boundary condition-nya, maka matriks kekakuannya berubah kan? Ya, matriks ini kita kalikan terhadap kekakuan globalnya, maka yang kita perlukan hanya 3 kali 3. Kenapa? Ya, karena ini ada 4, 5, 6. Hanya 3 kali 3 yang kita butuhkan untuk menentukan deformasi. Karena nanti deformasinya hanya 3, yang lainnya tidak boleh bergerak. Kecuali misalnya yang satu ada sendi, berarti lain lagi ya. Nah, kemudian gaya juga sama. Gaya, Anda lihat di sini kita hanya butuh 3, yang lainnya kan 0. Gitu ya. Nah, 3, 40, 00. Oke, karena pada arah 4, 6, 5, 4 itu nilainya 40. Oke, 5 itu 0, 6 itu 0, tidak ada gayanya. Nah, selanjutnya ya
kita bisa menentukan perpindahannya atau deformasinya, yaitu kita tahu F itu gaya sama dengan kekakuan kali deformasi, berarti deformasi adalah inverse dari matriks kekakuan global dikali dengan gaya pada yang sudah kita transformasikan, sehingga kita dapatkan deformasinya sebagai berikut. Nah, selanjutnya deformasi pada arah global, kita bisa kalikan boundary condition lagi untuk kita dapatkan deformasi pada sumbu global, secara global, posisinya global. Kalau ini kan masih lokal ya. Kalau ini kan masih hanya 3x3 ya. Kita hanya ambil dari yang bisa deformasi, yang bisa mengalami deformasi. Lalu 3 ini kita tempatkan secara global. Kita dapatkan ini, kita kalikan matriks Moderi lagi yang ini supaya kita menentukan posisinya, yaitu ada di mana 4, 5, 6. Nah, ini secara keseluruhan 4, 5, 6. 4, 5, 6. Jadi ini kita dapatkan nilainya 4, 5, 6, tapi kalau diletakkan pada portal secara keseluruhan kan dia seperti ini posisinya. Di mana 1, 2, 3 itu 0, tidak dimungkinkan untuk terjadi deformasi, dan 7, 8, 9 juga 0 karena di situ tumpuan jepit. Nah, yang diperkenankan adalah 4, 5, 6. Nah, dari sini baru kita dapatkan reaksinya. Gaya-gayanya pada arah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini. Jadi ini kita sudah dapat, maka kita bisa carikan reaksi adalah 1, 2, 3, 3 dan 7, 8, 9. Caranya adalah matriks kekakuannya dikali matriks kekakuan globalnya dikalikan deformasi globalnya dikurangi dengan FG itu adalah ini gayanya ya. Jadi reaksinya kan harus dikurangi dengan gayanya. Nah, kita kurangi, maka kita dapatkan ini. Ini reaksi tumpuan. Reaksi yang terjadi pada ini 1, 2, 3 dan 7, 8, 9. Nah, ini kan kita belum meninjau lokal. Jadi ini kan masih global. Lalu kita transformasikan untuk dapat lokal. Jadi berarti deformasi lokal pada masing-masing elemen seperti berikut. Ini pada balok, ini pada kolom. Deformasinya pada apa nih? Ini baloknya terjadi pada posisi 1, 2, 3-nya balok. Kemudian pada kolom itu pada 4, 5, 6-nya balok atau sebelah kanan balok. Nah, selanjutnya kita kita lakukan transformasi lagi seperti ini. Transformasi ke lokalnya. Ini kan masih sebetulnya ini lokal tapi masih dalam arah global ya. Kemudian kita transformasi lagi, kita kalikan matriks transformasinya untuk supaya dia pada sumbu lokal seperti apa. Nah, ini. Seperti ini ya. Jadi ini tidak sama dengan ini ya, agak berbeda sedikit ya. Tidak sama ya. Nah, ada yang sama, tapi kalau Anda perhatikan ini sebetulnya tidak sama karena ini kan belum ditransformasi karena ini masih global. Ini posisinya masih global. Nah, kalau ini yang sudah lokal sesuai dengan kemiringan batangnya. Ini deformasi yang terjadi pada batang sesuai dengan kemiringannya. Jadi kalau dia miring, dia ikut miring. Kalau yang ini dia miring tapi masih dalam arah global. Kalau ini sudah lokal. Nah, setelah itu baru kita cari gaya-gaya pada masing-masing ujung elemen. Elemen itu kan masing-masing dia kan ada 3 ya. Elemen balok ada 3 kiri, 3 kanan. Elemen kolom 3 kiri, 3 kanan. Ini seperti ini. Anda lihat. Nah, ini
baru nanti kita gambarkan gaya-gayanya. Selanjutnya bisa Anda gambarkan bidang momen, bidang lintang, dan bidang normal. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi Anda perhatikan urut-urutannya ya. Jadi urut-urutannya kalau Anda perhatikan, saya review sedikit ya. Jadi ini rumus umumnya, lalu kita cari kekakuan elemen untuk masing-masing elemen, tapi sifatnya lokal. Lalu kita dengan matriks transformasi kita dapatkan kekakuan lokal menjadi kekakuan global. Lalu kita harus posisikan pada posisi. Jadi ini global tapi masih berada pada elemennya. Nah, karena elemen gabungan itu ada yang ada join yang menyatu. Nah, sehingga kita harus atur posisinya menggunakan matriks sebagai berikut ya. Nah, sehingga untuk balok dia posisinya sebagai berikut ya. Untuk elemen kolom juga begitu ya posisinya. Nah, setelah posisinya kita tentukan baru kita jumlahkan. Setelah dijumlahkan kita masukkan beban luar dan fix and moment. Kalau bebannya bekerja pada elemen, berarti ada dua ya, beban pada join, yang atas itu beban pada join, yang kedua itu beban pada elemen, tengah-tengah elemen, atau pokoknya beban pada elemen. Kalau yang di atas ini beban pada join ya. Nah, setelah kita buat, lalu kita gabungkan antara beban pada join dan fix and moment, karena fix and moment itu pada join juga ya. Jadi fix and moment itu beban pada elemen di transformasikan ke masing-masing ujung join elemen ya. Kita transformasikan, kita jumlahkan, kemudian kita transformasikan posisinya. Setelah posisinya lalu kita tentukan boundary conditionnya, join mana yang kita izinkan untuk terjadi deformasi sesuai dengan soal. Setelah itu kita hitung deformasinya secara global, kita tentukan posisinya. Setelah posisi, lalu kita hitung reaksi yang terjadi. Reaksi maksudnya pada boundary conditionnya kan kita bisa tentukan. Lalu selanjutnya baru kita hitung reaksi pada masing-masing elemen secara lokal. Nah, terakhir adalah seperti ini. Oke, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan Anda bisa memahami apa yang sudah saya jelaskan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya.